Jawa apa dhewe. Nabi Musa itu wedi lho arep dipateni. Akhafu apa turun aku wedi nek dipateni Firaun. Dhewe malah kemaki lho karo penguasa. Dhewe ikhwane laskar-laskar kemaki. Ayo kena patenane. Padahal Nabi Musa wedi ngoten lho kalau menghadapi penguasa. Artinya pakai strategi juga. Kemudian yang kita wanti ini poin terakhir, semoga masih ada waktu. Bagaimana mental kaum muslimin saat melihat kesuksesan orang-orang kafir dari media dan lain sebagainya. Kira mentalnya pripun zaman sahabat. Jenengan buka Al-Hasyr ayat 2 niku enten mentalnya kaum muslimin. Sahabat pripun mentalnya? Wa ma dhanantum ay yakhruju. Al-Hasyr ayat 2. Kalian sahabat itu pesimis kalau bisa ngelawan Yahudi, pesimis kalian. Sementara Yahudi mentalnya apa? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Orang Yahudi pede dan yakin kalau bisa menahan makarnya Allah, bukan makar kaum muslimin. Yahudi yang dilawan Allah, itu di Al-Hasyr ayat 2. Artinya mental kita sekarang kayak yang Bu Yayu sampaikan, aduh mau nangis gini, sama ya kayak sahabat dulu. Mentalnya emang kita gitu, ngelihat kekuatan orang kafir itu langsung blender gitu. Sementara orang kafir Allah tak lawan. Al-Hasyr ayat 2. Jadi semua metodologi mengalahkan orang kafir dan mental kaum muslimin itu bagaimana kondisinya itu sudah tertulis di Quran semuanya. Sudah ada semuanya garis. Makanya tadi loh Al-Alaq 1 sampai 5 Iqra. Wow, tenanan ngaku tafsirin tapi. Ngoten maksud saya. Jadi supaya kita kalau berjuang itu jangan ini kayak gini-gini ini tetap aja bisa kalau orang-orang kafir mau ngabisi kita. Wah, ngomong apa. Tapi kan ada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ikhtiar seperti yang beliau lakukan. Tapi tetap kalau ditinjau dari matematika manusia udah ketahuan lagi. Tapi kita tadi ada Allah Subhanahu wa taala sehingga semoga Isra Mi'raj itu bisa menjadi hiburan bagi kita juga kaum muslimin. Karena Nabi dahulu telah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah sholat setelah istrinya meninggal. Semua yang bayangkan Abu Thalib niku memberikan dukungan loh. Kalau enggak Nabi tidak bisa dakwah. Kayak kita sekarang, siapa yang dukung kita? Kan bisa dikatakan hampir enggak ada seperti itu. Sama seperti kondisi sebelum Isra Mi'raj. Maka kaitannya dengan politik itu tadi ya. Orang kafir akan selalu menekan kita. Kuncinya terakhir, jangan di stop dulu, terakhir Ar-Ra'd ayat 11. Tolong itu. Tadi kan qiraatul Quran, jaga sholat. Terakhir Ar-Ra'd ayat 11. Senada ditafsirkan juga dengan Al-Anfal 54 atau 53 54. Intinya apa? Kalau mau menang hindari maksiat. Allah berfirman begini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nek dai-dai ngomong niku, ayo kerja ya nek pengen berubah. Mboten, itu ayat untuk Allah selalu memberikan nikmat yang sudah digantungkan untuk hambanya, tidak akan dirubah. Nikmat kemenangan Islam contohnya. Tapi nikmat ini yughayyiru ma bi anfusihim. Yang merubah jadi bencana adalah umat Islam sendiri. Apa kata ulama? Bil ma'asi, birtika bil ma'asi, dengan kakean maksiat. Maka kita sesama kita salah satu maksiat apa? Berseteru sesama muslim. Mau masalah cilik dipermasalahkan. Masalah pribadi rotok baper, ya sudah, hilangkan itu semuanya, ya. Karena zaman dulu juga ada yang baper-baper. Masih berapa menit? Habis. Kesimpulannya, zaman Nabi niku nggih enten sing baper. Nabi nggih baper kali anggotanya nggih nate. Wong siap go pedang arep mancunge wong kafir, tiba-tiba Nabi bilang, Utsman datang nggak jadi perang nih, Sulhul Hudaybiyah itu. Dah kita umroh saja. Duh, arep mateni wong kafir malah kon umroh. Sahabat do anyel gitu. Abu Bakar tok kuwi Nabi lho sing ngomong lho. Gitu. Lah tapi piye lho wong kafir iki jahat kok dheran langsung pateni wae kok laskar-laskar saiki kan ngoten niku. Nabi bilang umroh wae. Ya sudahlah masuk, pentingnya istri.
Udah Nabi gundul saja rambutnya, nanti tak melu-melu, ya wis tak gundul. Akhirnya semua taat. Ngaten nggih? Artinya kita tadi hindari maksiat, jangan baper-baperan. Sahabat Umar bin Khattab yang awalnya kuat gini, akhirnya apa? Ya wis lah, Nabi wis gundul rambut tahalul. Saya kabeh do umroh. Rasido jihad fisabilillah dalam arti perang. Dibatalkan saat itu, tapi umrohnya sambil bawa pedang. Itu bedanya sama kita. Nah, kita itu ngomong jihad ilmu, jihad ini, tapi nggak siap pedangnya, ya sama aja, bohong. Kalau mau bicara jihad ilmu, jihad politik, ya itunya juga harus ada dong. Tapi dengan cara yang baik tentunya, yang tidak melanggar undang-undang seperti itu. Oke, harus memikirkan semua aspek. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Isra Mi'raj itu bisa menjadi penghibur bagi kita semua dan kemenangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Di bulan ini ya berarti ya. Semoga yang menang umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini ayat-ayat tadi menjadi penghibur kita, motivasi bagi kita, dan bisa kita praktekkan sehari-hari. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melahkaran langsung Ustadz Catur Andri Kurniawan. Ya nama siapa? Budi Kurniawan. Ya. Oh ya. Enggak, yang ditulis kemarin aja. Ya. Waktunya sekarang. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kita tidak berhenti-henti memujinya. Bahkan hembusan nafas pun yang sering kita lupakan adalah Allah yang kasih. Perjalanan kita selamat juga takdir yang bersama orang-orang soleha. Saya sangat menikmati kehangatan yang awalnya tadi dingin, terus kemudian ada hikmah-hikmah banyak yang kita jadi menghangat begitu nggih. Alhamdulillah. Salam salawat tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan semoga keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah terbukti politisi unggul, subhanallah sangat unggul. Karena dengan pengorbanannya dari awalnya disebut Al-Amin, sebelum jadi nabi beliau dipuji-puji. Kita tahu semua sejarahnya. Beliau disebut jujur, masya Allah, soleh, wah keren, wah pekerja keras. Kemudian asisten saudagar Khadijah dan kaya raya. Tapi setelah memilih untuk mengikrarkan menyampaikan Islam, di saat itu Al-Majnun, beliau dijuluki orang gila. Lalu bersamaan dengan itu harta beliau sedikit demi sedikit tergerus dan beliau belanjakan terus di jalan Allah bersama ibunda Siti Khadijah. Yang dalam ini kok saya merasa semoga saja kita doakan beliau Bu Indra, semoga menjadi Khadijah kontemporer. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Alfian Tanjung, salah satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kontemporer. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya kehabisan bahan, makanya bercerita kanan kiri. Iya, dibikin panjang aja biar durasinya habis. Karena sudah dihabisi semua sama Mas Udin ya. Masya Allah daging semua. Terima kasih Mas Udin, ilmunya alhamdulillah. Juga Ustazah Nurlimah yang memilihkan tempat ini. Ya qadarullah juga kita merasa dingin lalu menghangat dan ini ngeteh bareng, ngopi bareng luar biasa. Masuk ke intinya. Maaf ini sudah kurang berapa menit? 1 menit ya? Masih lama. Astagfirullahaladzim. Ya gimana? Ya baiklah. Saya mencoba membaca ulang apa yang coba saya tulis waktu di menuliskan notulis, bahwa
kita secara ilmiah, secara alamiah, dan secara ilahiyah. Secara ilahiyah, salah satu agenda kita yaitu mabit sekarang. Yang mabit ini luar biasa, Masya Allah. Saya pernah mengalami dan mereview ulang ini seperti di Nagano. Yang kita buka jendela adalah gunung es. Dan saya merasa ini kayak terulang kembali gitu. Kita kumpul begini bersama kerja-kerja teman-teman dari PKS, juga bersatu dengan jamaah tabligh yang menyuarakan Islam ke ketuk-ketuk pintu, ke pintu-pintu orang Jepang. Jadi pada saat itu PKS sangat bekerja keras di pemilu kalau tidak salah 2004 ya. Dan alhamdulillah waktu itu kita 90% lebih menang mutlak di seluruh Jepang. Dan suasana seperti ini, mari saya berusaha mengajak diri saya sendiri. Senang sekali karena variasi yang diagendakan Ustadz Alfian luar biasa. Ini adalah di titik-titik terakhir kita menuju ke pencoblosan bahwasanya ilahiyah kita kuatkan. Saat kita duduk bersama orang soleh, soleha, kemudian saat nanti malam kita munajat masing-masing ke Allah, nanti dipimpin semoga saja Ustadz Ali atau siapapun yang memimpin pasti nikmat. Dan kita semua benar-benar menengadah dan tidak terkabul. Artinya saya kemarin di Habib Hasan itu beliau mengundang Ustadz luar biasa bahwa menengadahnya kita adalah takdir Allah. Maka tidak mungkin kita menengadah lalu turun tangan kita, tidak mungkin tidak diijabah. Karena sebelum berdoa pun sudah disiapkan dan doanya sudah disiapkan minallah wa ilallah. Maka kita doa bersama nanti dari sekarang kita zikir bersama dalam hati masing-masing. Kita khusukkan diri masing-masing di mabit ini, di agenda yang penuh dengan frekuensi ilahi, penuh dengan kekhusukan. Kita kuatkan bahwa betul tadi Mas Ustadz Udin, intinya strategi sudah kita lakukan. Khusus malam ini kita minta ke Allah, kita vertikalkan, kita khusukkan, kita hati betul kita dekatkan ke Allah. Kita download betul-betul nanti strategi ke depan, atau justru keputusan Allah jatuh kemenangan kepada hamba Allah yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin. Jadi kurang berapa menit Pak, maaf. Jadi insya Allah saya sangat menikmati kebersamaan kita dan munajat kita bareng. Apalagi nanti malam pasti seru. Pasti masing-masing dancing in the rain. Semuanya bisa menangis bersama, munajat minta ke Allah. Diinisiatif oleh Ustadz, dan semoga ini keberkahan kita semua. Kalau Allah takdirkan usaha demi usaha kemarin Daulah BPI lalu ditutup sekarang di penghujungnya yaitu mabit. Masya Allah, ini satu rangkaian yang tidak mungkin difikirkan oleh orang yang tidak serius terhadap kemenangan Islam di Indonesia ini. Saya ucapkan jazakallah Ustaz, dan teman-teman semua di sini semua pendekar kata Ustaz. Makanya saya pede untuk bicara. Salah satu pembicaraan saya serdek. Wah, tapi Ustadz memotivasi semua di sini kita pendekar. Yang mana dititipin 86 miliar sel otak untuk masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Meskipun diam, tapi potensinya siapa tahu sedang berzikir meminta ke Allah. Meskipun lisannya tidak pandai mengutarakan sesuatu, tapi siapa tahu semangatnya, doa keluarganya itu membersamai kita. Meskipun hanya bersama dengan kita, tapi kita suka ramai dan itu memberi tenaga yang luar biasa untuk kita. Jadi, siapapun yang mendonasikan harta, tenaga, pikiran, waktu, pengorbanan meninggalkan keluarga, ya ini insya Allah semoga kita doa bareng-bareng diterima Allah. Maka saya suka dengan ayat falahum ajrun ghairu mamnun, bahwa tidak akan terputus amal soleh seorang hamba yang setiap harinya apabila melakukan sesuatu maka
Di situ pahala yang mengalir meskipun di saat itu dia sakit atau berhenti. Waktu Anda habis. Baik, kesimpulannya, apapun yang kita lakukan pada saat ini atau kemarin daurah PPI, kok suatu saat kita terjadi sesuatu, entah itu sakit, entah itu Allah panggil, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala tidak terputus-putus meskipun kita berhenti sejenak karena udzur. Allah kasih pahala yang sama sebagaimana rutinitas tahajud. Allah kasih tahajud, pahala tahajud itu dikala kita tidak bisa. Perjuangan dikala kita tidak bisa, insya Allah Allah kasih. Donasi dikala kita tidak bisa, kok sering donasi, insya Allah Allah kasih. Falahum ajrun ghairu mamnun. Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Ada Evan Ahwad yang telah. Iya. Terakhir, saya ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, apa yang disampaikan beliau Bu Marfuah tadi. Sekarang itu sedang seliweran paham itu di mass media. Intinya memilih pemimpin itu bukan akidah. Bahkan menegaskan orang yang memilih pemimpin dasarnya akidah, anggap akidah. Bahkan pakai ayat itu adalah khawarij. Nah, itu. Bahkan hewan-hewan kajian pun sudah mulai terkontaminasi oleh paham itu. Ya, namanya saja umat orang banyak. Ya terserah aja. Intinya kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mungkin 83 sampai sekarang saya belum berubah. Memilih pemimpin adalah akidah. Yang paling menakutkan itu ya surah Ibrahim ayat 21, 20, 21, ayat Al-Baqarah 166, 167 itu luar biasa. Ayat terakhir itu yang saya sampai sekarang itu masih ya. Terus pikiran saya somben terus piye gitu. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Nah, itu suatu yang betul-betul takut. Itu pun bahasanya dipaitu. Orang yang berpaham itu adalah khawarij. Khawarij itu sama dengan teroris macam-macam lah itu kalau hari ini yang di mass media. Ya, terserah orangnya, ternyata itu aja yang saya sampaikan Bu. Jadi yang kita hadapi itu memang begitu Bu Marfuah. Jadi memang masyarakat digiring bahwasanya milih pemimpin itu urusan dunia, urusan siasa, urusan ya pokoknya begitu-begitu, itu urusan politik, bukan urusan akidah. Nah, itu saudara-saudara kita muslim hari ini sudah banyak yang begitu. Yang kedua, waktunya saya ngambil sedikit aja. Saya tidak 4 jam tidak. Yang kedua begini, saya sejak ya ngaji ya istilahnya tahun 1983 itu alhamdulillah dibimbing senior-senior dari orang-orang tua ya. Termasuk di daerah ini itu banyak orang-orang tua yang pejuang-pejuang. Jadi saya awal-awal ngaji itu saya sudah di daerah sini itu. Jadi dulu modelnya itu kajian itu dari teori. Kemudian dari teori itu sekian waktu begitu kita ke lapangan. Lapangan itu ya ke medan macam-macam. Gunung-gunung itu sudah tembus Jawa Timur sampai tembus mungkin Pacitan semua itu sudah. Itu. Kemudian yang ketiga model begini. Jadi kita itu sudah biasa sekian waktu gitu ngumpul tidur bersama dan ya sholat bersama sehingga tahu si Fulan, si A, B, C itu kondisinya kayak apa dan sebagainya. Banyak waktu itu ya hewan-hewan yang belum punya WC dan sebagainya dan itu memang luar biasa dampaknya. Itu kita lakukan ya sampai mungkin 2003 ya. 2003 saya kena kasus itu sehingga saya istirahat. Saya cari S1 di Polda Metro, S2-nya di Mabes Polri, S3-nya di Cipinang. Dan itu linear Ustaz, bisa profesor. Linear berarti hukum gitu linear ya. Di mata enggak ada yang enggak linear.
Ya. Nah, setelah itu kan beda. Setelah itu pulangnya kan kegiatannya agak beda, terutama ya hubungannya dengan BNPT dan sebagainya, sehingga kegiatan saya campur-campur. Itu ya kegiatan kajian ya sak melaku-melakunya jalan, tapi tidak seperti yang dulu mestinya. Kemudian dengan BNPT dan lain-lain jalan. Nah, kemudian tahun 2023 bulannya Mei itu ada pengumuman di grup WA itu kajian kita itu yang daurah 8 itu di SMA Muhammadiyah Karanganyar ya, yang nyarikan Mas baju putih tadi Pak Guru Mas Irwan nyarikan tempat. Nah, itu saya tambah coro Jawane tambah gawean gitu ya. Nah, begitu. Itu kan ikut terus kita. Saya kan ikut terus. Itu saya membuang ya istilahnya Ustaz. Membuang jadwal-jadwal yang bisa saya buang, saya ganti terutama Sabtu Ahad. Ya, Sabtu Ahad ini memang kita sering di inilah perjuangan. Jadi saya tambah tempat sampai ada hewan yang nanya, Pak Tubari saya pindah politik toh. Mboten Mas, saya itu membersamai Ustadz Alfian Tanjung. Jadi saya cari ilmu mengetahui saya masih hidup. Nanti saya tularkan ke anak cucu saya cari ilmu politiknya beliau diantaranya karena memang sehari ini belum ada yang punya, saya bilang gitu. Berjalannya waktu sekian bulan ini alhamdulillah di antara hewan-hewan kita ini sudah mulai tahu dan sebagainya, sudah merambah, sudah mendekat pemilu ini sudah ya mungkin ada 10%, 20% dari kalangan hewan-hewan kami itu yang dulu yang ngajari memang juga saya. Jadi perjuangan ini adanya iman, hijrah, iqdad jihad. Kita kajian itu dari nol sampai latihan dan sebagainya itu. Sehingga saya punya PR yang berat ya tadi mengajak dari hewan-hewan ini untuk sedikit membuka dirinya untuk berpolitik. Tapi juga karena materinya itu kalau diadu argumen saya masih banyak kalah, masa saya alon-alon istilahnya. Kemarin dikasih sebuah yayasan yang jumlahnya juga banyak, langsung Pak Surono saya masukkan ke pembina bisa kapan mulainya? Nanti malam bisa Pak, bisa. Langsung di situ saya manfaatkan. Saya ajak, saya suruh acung tangan dan sebagainya. Berapa yang nanti sudah ikut pemilu dan yang tidak. Yang ikut pemilu saya mohon semuanya anak, istri dan semuanya memilih nomor 1. Yang tidak mengikut pemilu saya harap datang di TPS. Wajib datang di TPS dan dicoblosi semua. Jangan sampai kertas itu tidak dicoblos gitu. Terus akhirnya tanya apa kelebihannya ikut dan tidak. Saya jelaskan kalau Anda tidak ikut berarti Anda menyumbang kesempatan orang dolimin itu untuk menang. Tapi kalau kita ikut dengan niat menegakkan Islam, bukan niat menegakkan demokrasi, Anda bisa minimal ketergelinciran bangsa dan negara ini bisa kita hambat. Syukur 5 tahun kalau Pak Anies menang, syukur 10 tahun dan sebagainya. Jadi fungsi kita itu di situ untuk dakwah kita secara Islam. Dampaknya apa Pak? Dampaknya banyak sekali. Contohnya saya contohkan tentang aturan-aturan di daerah dan di pusat tentang ini kelewat. itu aja yang saya sampaikan. Jadi kita punya uri namanya Ustaz, di Jawa namanya uri. Ya, habis ya. Aja nanti kita ketemu lagi, materi saya banyak. Sebelum saya tutup, saya kasih PR. Di perjuangan ini ada namanya orang munafik. Namanya Ustaz nyebut pengkhianat. Kita enak mana ya? Enak munafik aja ya.
tolong nanti di rumah kalau bisa, kalau sempat dibuka surah Ali Imran ayat 121 sampai 171, dibaca terjemahnya, syukur kalau ada terjemah tafsirnya ya. Ayat 121 sampai 171 itu perang Uhud mayoritasnya, tapi ada 1-2 ayat yang bukan perang Uhud. Dimulai apa wa id ghadawta, itu ketika kalian berangkat pagi menuju Uhud di 121. Cukup ya, saya mohon maaf. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian dewan akhwat, ini waktunya sudah malam. Saya berharap bisa segera mempersiapkan diri, ya mungkin gosok gigi, wudhu, sholat witir atau yang lain, kemudian tidur. Kita nanti bangunkannya jam 2, sholat mulainya 2.30 ya. Karena itu rangkaian acara yang kita selenggarakan di malam hari ini ada kekurangannya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan bergerak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya memberi stressing. Penyampaian materi sudah cukup terpenuhi. Akhirnya memang kita mendengar ada beberapa yang memang perlu tindak lanjut dalam konteks konten. Buat teman-teman sebenarnya keadaan semakin genting ya. Pidato Megawati itu mendapat reaksi yang keras dari pihak kepolisian dan Angkatan Darat. Kalau sampai nanti Pak Prabowo kalah, kemungkinan besar Megawati ditangkap. Ya. Jadi artinya mungkin saya ingin saya menunggu jujur saja dari para narasumber itu mempersiapkan dirinya dengan melakukan penyerapan terhadap situasi kontemporer yang dikoneksikan dengan dalil-dalil yang ditelusuri. Jadi kelihatannya kalau saya dengar yang relatif punya stressing ini adalah Ustadz Udin dan Ustadz Surono. Kalau yang lain mungkin belum sempat melakukan itu. Secara jujur sebetulnya saya mau mendengar kelima-lima teman-teman, sehingga itu menjadi alasan saya untuk menerangkan apa besok selepas subuh. Saya ingin menarik apa yang dipahami oleh kawan-kawan, kemudian saya inikan. Kata kuncinya adalah ini pertaruhan cukup serius. Sebenarnya perang besar ini perang intelijen antara CIA dan MSS. Ya. Nah, sayang sekali amanat dari Ustadz Surono kita jam 10 pas sudah harus istirahat ya Pak ya. Jadi pesan-pesan dari saya tadi saya tertidur ditarik nikmat ya, karena mungkin pendengaran ceramah-ceramahnya membuat saya jadi tertidur gitu ya. Ya. Jadi kesalahannya pada saya gitu ya. Kalau nyalahin narasumber nanti terlalu menyakitkan hati, lebih bagus yang salah yang tertidur gitu. Sekali lagi mungkin buat seluruhnya nanti malam kita coba jaga Ustadz Udin. Kalau Ali menurut saya nggak usah dikuyu-kuyu, nggak usah tanya-tanya, dia datang imam, kalau nggak lewat. Ini catatan ya, kebiasaan. Kadang-kadang saya suka kesedihan, saya minta 3 menit untuk bercerita. Saya sering merasakan kadang-kadang ya, ini mungkin khusus buat Ananda Udin yang sebenarnya ibunya manggilnya Usama. Udin, saya sering mendapatkan pengetahuan bahwa anak muda itu lebih idealis. Tapi dalam pengalaman saya bergaul, kadang-kadang yang muda kadang-kadang lebih pragmatis, lebih konyolis, dan lebih nggak tanggung jawab. Ya, maksudnya muda itu ya umur 20, 30. Saya ambil cerita begini. Mudah-mudahan persis 3 menit. Satu hari di sebuah kampus yang cukup besar ada seminar. Seminar mendatangkan menteri tidak bisa datang, tapi yang dikirim staf ahlinya yang memang ahli. Mungkin boleh dibilang profesor doktor bidang tertentu. Kita nggak penting dengan konten. Acara berlangsung sukses, rupanya panitia itu
menyiapkan mukafaah atau bisyarah atau amplop honor itu 10 juta rupiah. Nah, yang saya kaget ternyata si narasumber itu mungkin dia secara ekonomi sudah sangat mapan. Ketika diserahkan amplop itu dia tolak. Terima kasih, saya nggak usah. Rupanya penolakan dari si narasumber itu membuat si panitia kegirangan. Jadilah mereka serentak berebut amplop itu. Pecah itu uang yang berhamburan itu. Saya lihat di belakang mau nangis saya. Mahasiswa berebut udah kayak pengemis di bawah. Jadi mereka tuh mengais-ngais uang yang kalau 10.000 kan, kalau 100.000 kan berarti ada 100 lembar ya. Uang 10.000, 100.000 itu kan ya. Artinya saya ingin katakan buat teman-teman, buat Mas Catur dan kawan-kawan, kadang-kadang saya juga heran. Yang saya ingat zaman saya jadi mahasiswa dulu, kita sering ngotot gini-gini. Kadang-kadang justru anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu malah kadang-kadang sangat pragmatis ya. Kalau kita ikuti fenomena pelacur-pelacur online itu kan mereka itu sampai dapatnya ratusan juta, miliaran. Dia hanya di rumah saja nunggu panggilan, nunggu janji segala macam. Ya, mudah-mudahan malam ini kita cukup tidur dan nanti Ustadz Udin siap-siap sebagai bentuk korps ya, kalau kita keluarga besar gempa gerakan memilih pemimpin amanah, ada Ustadz Ali ngimamin, kalau enggak ada gitu ya Pak Wahyudi ya, nggak apa-apa ya Pak Husaini ya, kita kasih Udin yang ngimamin ya. Ya oke. Jadi Udin siap-siap. Kalau tadi sholat maghrib bisa sholatnya perang terus tuh. Dari surat itu nanti At-Taubah ayat 111, 112. Sebelumnya surat, jadi memang ruhnya Ustadz Udin ini Ustadz jihadis ya. Semoga sehat selalu dan tetap bisa membersamai kita. Saya pikir begitu karena tadi Ustadz Surono sudah menutupnya. Yang paling aman disiplin diri saja. Jangan sampai nanti mau sholat alasannya masih ngantuk, nggak bisa dibangunin, atau sholatnya miring-miring gitu. Ya, sekian pemirsa, kembali ke studio masing-masing.